Bapakku datang. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Bila saat ini kami akan mulai ibadah, Bapa, berkatilah kami, urapilah kami, biarlah pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hatimu dan juga memberkati anak-anak beserta mama papa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
mau bernyanyi Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk dalamnya kasih Tuhan kepada kami semua. Saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong guru kami yang akan menyampaikannya agar kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang tak pernah habis untuk kami semua dan untuk keluarga dari setiap anak yang ada di rumah. Berkati kami semua dan ampuni kami semua untuk kesalahan, dosa, dan kenakalan kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali Ibu Nita boleh bertemu kembali dengan kalian ya di kebaktian anak-anak pada Jumat ini ya. Nah, anak-anak, kita kemarin pada Jumat yang lalu Ibu Nita sudah bercerita tentang murid-murid yang kembali untuk menangkap ikan, tapi akhirnya mereka bertemu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Minggu-minggu ini anak-anak, Ibu Nita mau bercerita tentang bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menepati janjinya buat kita semua. Seperti halnya ketika dia bilang dia mau ketemu sama Petrus di Galilea. Nah, itu sebabnya pada kemarin Jumat mereka kan pergi memancing lagi ya, mau menjala ikan, dan di danau Galilea itu. Nah, kenapa sih di danau Galilea anak-anak? Karena di situ pertama kali murid Yesus yang bernama Petrus ini menerima panggilan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia, ya kan? Dan dia ikut dengan Yesus hampir 3,5 tahun lamanya. Dia melihat mujizat dari Tuhan Yesus, dia melihat apa yang Yesus kerjakan, dan dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, ya kan? Naik perahu bersama-sama. Petrus ini mengalami banyak hal dengan Tuhan Yesus, termasuk salah satu murid yang berjalan di atas air. Wah, hebat ya, ya. Karena apa? Karena Petrus ini orangnya cepat sekali. Kalau ditanya sama Tuhan, kamu berani gak? Ya berani gitu kan. Panggil aku Tuhan. Nah, seperti itu Petrus ya, sampai sebelum Yesus disalib. Tuhan Yesus kan pernah bilang, nanti kamu semua akan berlari, kamu akan meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus gitu ya. Ini Petrus bilang ini, enggak, kalau semuanya berlari aku tidak akan meninggalkan engkau. Kata Tuhan, nanti ya sebelum ayam berkokok, kamu sudah bilang sama orang-orang kamu gak kenal aku. Wah, masa kok gitu ya. Tapi benar kan anak-anak, Tuhan Yesus bilang seperti itu sebelum Yesus disalib, ketika dia ditangkap ya, ketika dia diadili ya. Orang yang bertanya sama Petrus, Buta pernah ceritakan, dia nggak ngaku, dia nggak mengakui kalau dia kenal Yesus. Nah, Petrus ini ketika dia melihat Yesus bangkit ya, dalam hatinya ada nggak rasa salah? Ada ya anak-anak ya. Dia tahu, dia pernah bilang sama orang-orang yang nggak kenal Yesus, padahal Yesus ini baik banget sama dia ya. Dari 12 murid, ada 3 murid yang selalu bersama Tuhan Yesus untuk mengalami hal-hal yang lebih lagi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, salah satu si Petrus ini. Nah, itu sebabnya ketika kemarin dibilang itu Tuhan. Nah, ketika Yohanes bilang itu Tuhan, Petrus langsung pakai baju dan dia langsung terjun ke air yang ada. Padahal sebentar lagi juga sampai, tapi Petrus itu memang cepat anak-anak. Jadi dia langsung ke Tuhan, ya. Dia yang tahu bahwa di situ sudah ada ikan yang Tuhan sediakan. Nah, Ibu tuh mau teruskan ceritanya. Ketika mereka semua udah makan pagi, ya sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu. Sebelum dia bilang, mari kasih ikan yang tadi kamu sudah tangkap, supaya buat siapa? Buat Tuhan? Enggak, buat makan sama-sama. Karena Tuhan Yesus itu punya semuanya. Tapi kalau dia minta sesuatu, dia butuh ketaatan. Apa anak-anak? Ketaatan untuk siapa? Untuk kita sendiri sebenarnya. Nah, itu yang Yesus buat bagi kita. Segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Ya, itu Tuhan kita yang hebat. Nah, ketika mereka sedang makan, semua murid sedang makan, apa yang terjadi dengan Petrus? Ini ceritanya.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalian sudah lihat bukan? Saat itu Yesus bertanya sama Petrus. Petrus, Simon anak, di sini ya, Buta bacain ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertama kali ditanya, Petrus langsung bilang, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mereka makan lagi, ngobrol lagi. Enggak lama Tuhan Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali anak-anak? 2 kali. Lalu Simon masih, walaupun bingung, tapi Simon masih menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Mereka makan lagi, mereka bicara lagi. Dan Yesus bertanya lagi, ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wah, saat itu Simon tahu, ya, dia tahu bahwa dia mau mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau, tapi kadang-kadang aku rasa takut seperti yang kemarin itu yang dia lakukan. Tapi sekarang dia mengakui sama Tuhan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Dan Tuhan menuntut nggak hal yang lebih enggak? Tuhan cuma bilang, Simon, gembalakan domba-dombaku. Nah, sejak Simon mengerti hatinya Tuhan, dia nggak menjawab secara sembarangan lagi. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, anak-anak dengan Ibu Nita juga Ibu Nita suka bilang kan, siapa yang sayang Tuhan Yesus? Saya, ya kan? Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Betul, anak hebat. Tapi siapa yang tahu hati kita sayang betulan atau enggak? Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus mau kita seperti Petrus yang belajar. Kemarin mungkin kita mengasihi Tuhan sedikit, hari ini kita tambah lagi, besok kita tambah lagi sayang sama Tuhan. Apa sih sayang sama Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang Tuhan Yesus mau, Bu Nita? Semua yang ada di Alkitab yang diajarkan kepada kita. Misalnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Jadi buat anak-anak, Tuhan Yesus mau kita mentaati, menuruti orang tua, ya kan? Baik orang tua yang sungguh-sungguh papi dan mami, atau orang tua yang membimbing seperti misalnya ibu guru, atau siapa lagi, oma, opa, orang-orang tua yang Tuhan taruh untuk menolong anak-anak jadi anak hebat. Itu kalian harus dengar-dengaran, ya kan anak-anak? Nah, Petrus belajar, Tuhan, aku pikir aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan bertanya sampai 3 kali, dia tahu untuk mengasihi Tuhan, dia perlu Tuhan Yesus itu. Dia perlu penolong. Nah, minggu depan Ibu Nita mau cerita nih, ketika sesuatu yang Tuhan kerjakan lagi, saat itulah ada hadiah yang indah. Yang Tuhan tahu, anak-anak, Ibu Nita, siapapun, kita gak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa penolong. Nah, ada penolong yang Tuhan kasih, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi.
Oke anak-anak, seperti Petrus, ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Ya, oke anak-anak, yuk kita jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengerti hatinya Tuhan Yesus ya. Ibu mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus yang baik, setiap anak, setiap telinga yang mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana Petrus Tuhan mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi seringkali kami berkata kami mengasihi Tuhan, kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Pagi ini ampuni kami dan tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Seperti Petrus mengasihi Tuhan, kami pun mau menjadi murid yang berhasil untuk mengasihi Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada orang tua dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan ada bagi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Oke anak-anak, itu ceritanya pada hari ini ya. Bagaimana Petrus menerima janji Tuhan dan dia melihat bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menepati. Dia katakan ketemu di Galilea, ketemu dia di sana dan dibenarkan cara sayang Tuhan Yesusnya ya. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jangan lupa gunakan masker kalau keluar dari rumah. Tuhan Yesus berkati.